Yang yang waktu Paris. Waktu paruh, tunggu, tunggu, tunggu. Bentar, ini kenapa muncul yang ini ya? Oke, waktu paruh. Ah, ada soal di situ? T setengahnya berapa? Eh, Tunggu Ibu. Soal yang tadi itu. Gramnya Ibu. Yang diketahui gramnya. Berapa waktu paruhnya? Nanti umurnya sama dengan berapa? Nanti kan kamu cari N. N itu berarti sama dengan T dibagi dengan T1/2. Jadi kalau misalnya cari N, maka ini sama dengan N0 dikalikan 1/2 pangkat N kecil. Kalau cari delta N atau banyaknya yang meluruh, itu berarti sama dengan N0 dikurangi dengan N. Atau bisa kamu gunakan N0 kita kalikan 1 dikurangi dengan 1/2, ini pangkat N kecil. Gitu. Seperti itu, Mi. Jadi misalnya aja, waktu paruhnya sama dengan 20 hari gitu ya. Sama dengan 20 hari, lalu T-nya misalnya sama dengan berapa? 3 bulan gitu. 3 bulan ya. Kemudian berarti dari sini kita cari, maka sama dengan 3 bulan itu kan berarti berapa? 90 hari ya. Nah, dibagi dengan ya 20 gitu ya. 20 hari. Maka ini sama dengan berapa? 4, 1/2 kan? Ya, berarti di sini sama dengan N0 kita kalikan dengan 1/2 pangkat 9/2 gitu. Ya, di sini berarti nanti ya sama dengan N0 kita kalikan 1 dikurangi dengan 1/2, ini juga pangkat 9/2 atau 4,5 juga boleh. Nah, nanti dicari hasilnya sama dengan berapa, Mi? Seperti itu. Ini untuk waktu paruh. Ada lagi? Yang apa? Misalnya aja N0-nya sama dengan misalnya 900 gram ya. Kamu tinggal kasih masuk aja. Maka ini sama dengan 900 gram dikalikan dengan 1/2 pangkat 9/2 atau 4,5 boleh. Yang di sini berarti sama dengan 900 gram dikalikan 1 dikurangi dengan 1/2 pangkat 9/2. Ya, seperti itu, Karen. Oke? Bisa? Apalagi? Bisa Ayo bersuara. Halo yang Alvin. bagian yang bagian itu Ibu. Hah? Eh, Induksi magnet. Induksi magnet. Induksi Iya magnet Ibu. B ya. Oke ya. Untuk yang induksi magnet punya ini kalau kawat lurus gini ya. Misalnya ini berapa ampere ini? 10 ampere gitu ya. Lalu titiknya ada di sini, anggaplah ini adalah 5 cm. Nah, ini kalau arus naik berarti B di sebelah kanan masuk. Maka kita pakai B itu sama dengan apa? Mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Mu 0 kan sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kan. Dikalikan arusnya berarti sama dengan 10 ampere. Ini kita bagi dengan 2 pi dikalikan A-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah udah tinggal coret-coret nih. Ini 2 ya. Lalu 10 dibagi dengan 5 juga ini 2. 2 kali 2 berarti sama dengan 4. Kali 10 pangkat min 7 ditambah dengan 2. Berarti ini dalam Weber per meter pangkat 2. Maka sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Seperti itu. Ini untuk yang di kawat lurus ya, di kawat lurus. Nah, sekarang yang berikutnya misalnya untuk yang di kawat melengkung ya. Kawat melengkung ya, anggapin sorry, salah salah, mana nih, back mana, ya udah dihapus aja, ini nggak bisa, apa nggak mau dihapus ya? Oke. Dah lingkaran nih ya, lingkaran. Nah, seperti ini. Terus kita ganti warnanya.
Aduh, nggak bisa. Bentar. Ya udah, pakai ini aja udah. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini arusnya masuk, kemudian nah seperti ini. Misalnya di sini sudutnya sama dengan 200 gitu ya, 200 derajat. Maka sudut yang kita pakai itu yang ini. Berarti ini sama dengan 160 derajat. Anggaplah I-nya sama dengan 10 ampere, lalu ini A-nya misal 10 cm gitu ya. Maka B di titik pusatnya ini berarti sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2A dikalikan dengan alfa per 360 derajat. Jadi sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7, di sini Weber per ampere meter, kali 10 ampere, dibagi dengan 2 kali 10, 10 pangkat minus 2 meter, kita kalikan dengan 160 derajat, dibagi dengan 360 derajat. Seperti itu. Udah. Berarti ini bisa dicoret dengan ini, jadi ini sama dengan 2pi gitu ya. Lalu 10 dengan 10 hilang. Ini nolnya juga hilang. Berarti sama dengan 2pi kali 16 per 36 kali 10 pangkat. Ini minus 2 dengan min 7 berarti 10 pangkat minus 5. 10 pangkat min 5. Ini Tesla. Udah. Nanti tinggal diselesaikan lagi. Ini dibagi ini berarti 18. 18 dibagi 2 berarti 9. Ini dibagi 2 sama dengan 8. Berarti sama dengan 8pi per 9 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, ini untuk yang kawat melingkar gitu. Bisa lagi misalnya untuk yang solenoida ini ya, solenoida. Anggaplah L-nya sama dengan 20 cm, banyak lilitan misalnya sama dengan 100, arus yang mengalir 10 ampere itu ya. Maka untuk B di pusat itu kan sama dengan mu 0 I N dibagi dengan L. Berarti sama dengan 4pi, Ibu nggak usah kasih masuk satuan ya, 10 pangkat min 7, kemudian dikalikan 10 ampere ya. Ini ya udahlah, Weber per meter persegi ya. Per ampere meter, sorry, ampere meter. Kemudian N-nya sama dengan 100. Kita bagi dengan L-nya 20 cm, berarti 20 kali 10 pangkat minus 2. Ya udah, ini coret, dengan ini coret. 2 dengan 4pi, ini berarti 2pi. Maka sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 7 ditambah dengan 2, 100 ini berarti 2. Nah, berarti ini sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 3 di sini dalam Tesla. Jadi kalau cari B di ujung ya tinggal pakai B di pusat kita bagi 2. Maka 2pi kali 10 pangkat minus 3 Tesla kita bagi dengan 2. Berarti sama dengan pi kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Ini untuk yang solenoida ya. Solenoida. Nah, sekarang untuk yang satunya lagi itu adalah toroida. Nah, seperti ini gitu ya. Anggap ini I-nya sama dengan 10 ampere lagi. Jumlah lilitan misalnya sama dengan 200. Kemudian ini anggaplah ini 8 cm, kemudian yang ini adalah 12 cm. Berarti nanti A sama dengan R1 ditambah dengan R2 dibagi 2. Berarti 8 ditambah 12 per 2 ini cm, berarti ketemu 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter kan. Nah, kemudian berikutnya lagi B di pusat itu kan sama dengan mu 0 IN dibagi dengan 2PA ya. Jadi sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 kali 10 ampere kali 200 lilitan dibagi dengan 2pi dikalikan A-nya sama dengan 10 min 1. Ya, ini coret berarti ini 2 ya. 2 berarti ini 10 min 1 dengan ini jadi minus 6. Oke. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 10 dikalikan 2, 10 pangkat 2. Ya.
Jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat, ini 3 minus 3 nih, Tesla. Seperti itu. Ini untuk yang induksi magnet, Karen. Bagaimana, Karen? Oke? Iya ibu, paham nih bu. Ya, oke. Apa lagi? Sama lagi nih. Alvin, Vin, kamu Alvin kelas berapa nih? Kelas kelas 12 atau kelas berapa? 12 Teams, Bu. Hah? Kelas 12 Teams. Oke, 12. Yuk, ada pertanyaan yang lain enggak? Tentang taraf intensitas, Bu. Hah? Taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi, oke. Kamu ingat ini ya, TI itu sama dengan TI 2 sama dengan TI 1 itu ditambah dengan 10 log N2 per N1. Ini ditambah lagi dengan 10 log R1 dibagi dengan R2. Ini kita pangkatkan 2 ya, ini. Nah, misalnya aja ini ada sumber bunyi, ada 5 ya, ada 5. Kemudian taraf intensitasnya misalnya sama dengan 60 desibel. Nah, kemudian pada jarak ini misalnya pada jarak 2 meter ya. R1-nya sama dengan 2 meter gitu. Nah, kalau pada jarak 200 misalnya meter, kemudian ada misalnya 500 sumber bunyi ya. Ada 500 sumber bunyi. Ditanyakan TI2-nya sama dengan berapa. Nah, ini berarti ada perubahan di jumlah. Ini N1, ini berarti sama dengan 5. N2-nya itu sama dengan 500, lalu R1 sama dengan 2 cm, kemudian R2-nya berarti sama dengan 200 cm. Nah, kamu tinggal kasih masuk ke sini. Berarti ini sama dengan TI1 itu 60 dB, ini ditambah dengan 10 log, N2-nya itu adalah 500, dibagi dengan 5, ini ditambah dengan 10 log, R1-nya itu adalah 2, ini per 200 sentinya nggak usah dikasih masuk nggak apa-apa. Ini pangkat 2. Berarti sama dengan 60 desibel. Ini kita tambah dengan 10 log 500 bagi 5 itu 100 atau 10 pangkat 2. Ditambah dengan 10 log 2 per 200 1 per 100 atau 10 pangkat min 2. Dipangkatkan 2 berarti 10 pangkat minus 4. Jadi ini sama dengan 60 dB ditambah dengan 20 dB. Lalu ini berarti dikurangi dengan 40 dB. Maka ini hasilnya sama dengan berapa? 40 desibel. Seperti itu. Ini untuk taraf intensitas bunyi. Bisa, Vin? Bisa, Bu. Oke, apalagi? Ayo, Karen. Ada lagi enggak? Atau Alvin, ada lagi enggak? Ibu, itu yang BLV apa lagi tuh bu? Apa-apa? BLV. LBV. Iya, iya, itu ibu. LBV. Yo, BLV, LBV. Yo, oke. Itu yang anu, apa? GGL induksi kan? Oh, Yo, iya ibu. GGL induksi ini yang ini nih. Ah, seperti ini toh. Nah, misalnya ini bergerak ke kanan. Anggaplah ini induksi magnetnya masuk, ini B-nya. Ini toh. Berarti B ke sana. Kalau B masuk, kemudian V-nya ke kanan, berarti arusnya naik nih. I-nya berarti naik. Ini adalah I. Ini adalah V. Misalnya V-nya sama dengan berapa? 30 meter per sekon gitu ya. B-nya anggaplah sama dengan 5 Tesla gitu. Lalu R-nya misalnya sama dengan 10 ohm. Ditanyakan I-nya apa? Ini A, ini B. Berarti arusnya itu dari B ke A. Ini arus I, dari B ke A. Nah, untuk cari I, itu kan kau pakai GGL sama dengan I dikalikan R, lalu GGL sama dengan minus L PV. Minnya nggak usah dikasih masuk, nggak apa-apa. Jadi dari sini berarti IR sama dengan LBV. Berarti I-nya akan sama dengan LBV kita bagi dengan R. L-nya misalnya sama dengan 20 cm gitu ya, 20 cm. Jadi langsung masuk nih, I berarti sama dengan 20, 10 pangkat minus 2 meter dikalikan 5 Tesla dikalikan 30 meter per sekon. Hambatannya sama dengan 10. Coret, coret. 5 kali 2, 10 kali 30, 300. Berarti 300 kali 10 pangkat minus 2. Ini ampere. Maka ini coret dengan ini. Jadi sama dengan 3 ampere. Gitu. Itu yang LBV itu. Oke? Bisa, Dan? Bisa ibu, bisa ibu.
Ya, ada lagi. Ibu, Apa? kenapa kenapa P-nya ke kanan Ibu, bukan ke kiri? Kalau ini Kan apanya? V-nya. Nah, ini kita anggap B mana? V-nya ke kanan. Anggap V-nya ke kanan. Kalau misalnya V-nya ke kiri, B-nya masuk, ini B, ini berarti ini V, maka arusnya turun. Ini I. Oh, iya. Ya, kamu pakai pakai ini loh, kaidah tangan kananmu. Ini kan B masuk, V ke kanan, telapak tanganmu kan menghadap ke atas. Berarti I-nya naik. Kalau B Oh, masuk, iya. V-nya ke kiri, telapak tanganmu menghadap ke bawah, berarti turun. Gitu. Ah, oke, Bu, kasih. Ya, itu kalau masuk ya. Kalau keluar ya gak apa-apa. Jadi misalnya B-nya keluar, B-nya ke sini, ini B. Ini ke kanan, V-nya. Berarti I-nya keluar kanan, turun. I-nya turun. Maka I-nya akan turun. Ini I. Dari atas ke bawah. Kalau B keluar, V-nya ke kiri, ini B, ini V, maka I-nya akan naik. Ini I. Gitu. Hanya ada 4 kemungkinan ini. Untuk cari I-nya. Arahnya yang mana gitu. Oke? Ada lagi? Ibu, soal apa Ibu yang susah? Hah? Yang selain tangga-tangga Ibu, yang susah Ibu. Tangga-tangga. Kenapa? Selain yang tangga-tangga Ibu, soal apa lagi yang susah Ibu? Nggak ada sih. No, Nggak ada yang susah lah. Mana? Nggak tunggu Ibu. ada. Ibu, kalau karnat ya Ibu, Karena itu yang itu toh. Ini toh. Ini dengan T1, gaya ini Lorentz. T2, yang ini adalah Q1, ini W, ini adalah Q2. Ya, kamu ngapalin ini. Q1 sama dengan W ditambah dengan Q2. Lalu eta sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 kali 100% kan? Atau efisiensi juga boleh sama dengan 1 dikurangi dengan Q2 per Q1. Ini juga kali 100%. Atau eta juga boleh sama dengan W dibagi dengan Q1 kali 100%. Udah, yang itu sisanya. Nah, ini tergantung yang mana yang ditanya gitu. Misalnya ini sama dengan 200 Joule. Lalu ini misalnya sama dengan 500 Kelvin. Lalu di sini sama dengan 200 Kelvin. Mau ditanyakan Q2-nya berapa? Berarti kamu pakai yang Q2 per Q1. Oh, tapi Q1-nya kan belum dapat tuh. Ya, berarti nggak bisa pakai ini. Nah, mati. Jadi, apa namanya, kamu cari efisiensinya dulu aja. Eta itu kan sama dengan apa? 1 dikurangi dengan T2 dibagi T1. Sama dengan 1 dikurangi dengan 200 per 500 kan? Maka sama dengan 1 dikurangi 2 per 5. Berarti sama dengan 3 per 5. Nah, kalau gitu untuk cari Q1 itu berarti sama dengan W dibagi dengan eta. Sama dengan 200 Joule dibagi dengan 3 per 5. Jangan 200 lah, 210 gitu ya supaya gampang dibagi nih. Nah, berarti ini sama dengan 210 Joule dikalikan dengan 5 per 3. Ini kan 70, berarti sama dengan 350 Joule. Nah, nanti cari Q2, ya bisa pakai rumus tadi yang Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 boleh, nggak apa-apa. Berarti Q2 sama dengan T2 per T1 dikalikan Q1. Maka sama dengan berapa? 200 per 500 kita kalikan dengan 350 Joule gitu. Coret-coret. Ini coret dengan ini berarti 70. Maka sama dengan 140 Joule gitu. Atau bisa juga Q2 sama dengan Q1 dikurangi dengan W ya nggak apa-apa. Berarti 350 Joule dikurangi berapa? 210 kan? Joule kan? Ini sama dengan 140 Joule. Seperti itu. Oke? Hmm. Bikin 2 kilo lah wes ya.
daripada salah-salah. Jadi ada lebih. 50. Ya sudah. Ya sudah 1,5. Ya wis, 1,5 berarti bulannya kan 375 ya. Ingat kok timbangan. Iya, iya, oke. Heeh, heeh. Itu Karen. Apa lagi? Ibu, kalau misalnya gaya Lorenz, baru satunya naik, satunya turun, Ibu. Oh, kayak Loren yang satu naik satu turun. Oke. Naik. Eh, turun. Nah, sekarang kan sebutlah yang ini adalah I1 gitu ya. Yang ini adalah I2. Berarti B1 arus naik, kawat kedua di kanan, maka ini masuk. Maka ini adalah B1. Kemudian ini arus turun di kiri, berarti juga masuk nih. Maka ini adalah B2. Nah, habis itu kita lukis Lorentz-nya. I1 masuk, B1, B2 masuk, I1 naik, berarti Lorentz ke kiri. Lalu yang ini masuk turun, berarti ini Lorentz-nya arahnya ke kanan. Oke, maka ini saling tolak menolak nih. Jadi ini tolak menolak. Ini F-nya. F12 di sini berarti F21. Nah, anggaplah A-nya misalnya sama dengan berapa? 4 cm gitu ya. Ini jarak ini ke sini. Lalu I-nya, I1-nya misalnya sama dengan 10 ampere. I2-nya ini misalnya 20 ampere gitu. L-nya sebutlah sama dengan 20 cm. Maka untuk cari F12 itu sama dengan F21 sama dengan mu 0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi A. Ini dikalikan L ya. Maka 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikalikan arus 1 10, arus 2 20 dikalikan panjangnya itu adalah 20 10 pangkat minus 2. Kita bagi dengan 2pi dikalikan 4 kali 10 pangkat min 2 meter juga. Ini coret, coret kan. 4 coret dengan ini. Pi-nya juga hilang dengan ini. Lalu 2 dengan 20 berarti ini 10. 10 kali 10 kali 20. Berarti kan 2000. 2 10 pangkat minus, pangkat 3. Ini kali 10 pangkat min 7. Di sini Newton. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Udah, gitu Karen. It's so easy. Oke, makasih, Bu. Ada lagi? Ibu Alvin bilang kisi, Bu. Apa kisi difraksi? Yo, Iya, kenapa Ibu. ndak bilang sendiri, Vin? Yo, oke, Vin, yo. Nah, kisi-kisi difraksi itu jadi misalnya ada seberkas cahaya melewati sebuah kisi dengan tetapan kisi, misalnya sama dengan 400 per sentimeter. Nah, dari sini kamu langsung cari D nih. Berarti D sama dengan 1 per N, ini berarti sama dengan 1 per 400 per senti, berarti ini sama dengan 1 senti dibagi dengan 400. Nah, kalau mau diubah ke meter, 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 400, ini berarti meter. Atau 1 per 4 kali 10 pangkat minus 4 meter kan? Nah, kemudian diletakkan layar. Layarnya misalnya pada jarak 20 atau 2 meter lah. Maka L-nya berarti sama dengan 2 meter. Ini jarak apa layar ya. Nah, sama dengan 2 meter. Lalu misalnya ditentukan lagi jarak terang kedua dari terang pusat. Jadi Y terang 2 dari terang pusat. Misalnya sama dengan 2 milimeter. Lalu yang ditanyakan adalah lambda. Ya. Nah, kita bisa pakai ini. Ini di layar ini ya. Kisinya kan ada di depan. Nah, yang tampak di layar yang paling tengah ini namanya adalah terang pusat nih. Habis terang itu adalah gelap. Berarti ini gelap 1. Habis itu terang 1. Lalu ada gelap 2. Berikutnya adalah terang kedua. Nah, terang 2 dari terang pusat ini berapa kali lompat nih? 1, 2, 3,
4 kan? Berarti 1 kali lompat ini adalah delta Y. Maka ini sama dengan 4 delta Y. Itu yang sama dengan 2 mm itu. Berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Atau delta Y-nya berarti sama dengan 2 per 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, rumus dari delta Y itu sama dengan L dikalikan dengan lambda, ini kita bagi dengan 2D. Maka lambdanya berarti sama dengan 2D dikalikan dengan delta Y, kita bagi dengan L. Udah, kasih masuk nih. 2D-nya sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Delta Y-nya sama dengan 2 per 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lalu jarak layarnya itu adalah 2 meter. Nah, udah, ini coret-coret. Meternya dengan ini coret. Ini kan 1 per 2 kan? Ini 1 per 2 kali 1 per 4. Berarti 1 per 8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kalau misalnya mau diubah ke angstrom, berarti 1 per 8 kali 10 pangkat min 7, kita kalikan 10 pangkat 10 angstrom. Berarti lambdanya sama dengan 1 per 8 kali 10 pangkat 3 angstrom. Atau sama dengan 1000 per 8 angstrom. Berarti sama dengan berapa? 125 ya? 125 angstrom. Begitu, Ji. Seperti itu. Atau nanti kamu bisa juga gunakan rumusnya yang dy per d sin d y per L itu sama dengan n kalikan lambda. Bisa juga pakai ini. Karena terang 2 berarti n-nya sama dengan 2. Tapi Ibu lebih senang pakai ini sih. Jadi kamu ngapalin ini. Rumusnya daripada delta Y sama dengan L kali lambda per 2D. Seperti itu sih. Akhirnya gitu. Nah, Iya, makasih, Bu. ya, Nah, ngerti, Bu. apa kenapa Vin? Sudah ngerti, Bu. Oh ngerti Mi ya, oke. Ada lagi? Ibu, kalau misalnya diminta terang 1, delta Y-nya cuma 2. Kenapa? Terang 1. Kalau di, Yo, berarti iya ini Ibu. kan terang pusat. Ini gelap 1. Terang 1 toh berarti ini 2. Berarti ini 2 delta Y. Itu sama dengan Y terang 2 gitu. Kalau Kalau yang jarak terang gelap ke Ibu, terang ya sama ini ya. Hah? Kenapa? kalau yang gelap Ibu, Ini yang terang 1, terang sorry. pusat Terang ke, 1. Hah? Kenapa Kenan? kalau yang terang pusat ke gelap Ibu. Terang pusat ke gelap berapa? Iya Ibu. Oh, Berapa ya? ini kalau ke gelap 1 berarti ini delta Y ini. Kan selalu terang pusat, ini gelap 1 gitu. Berarti ini delta Y. Jarak terang gelap yang berturutan. Itu delta Y Oh, gitu. ayo Bu, kasih Bu. Oke? Ada lagi? Ibu, kalau suku sambungan Ibu. Apa? Oh, sambungan. Oke. Iya, Yang sambungan logam ya? iya Ibu, yang sambungan. Oke. Bentar. Gampang, Ji. Ini kan misalnya ini. Salah. Bentar. Ya, misalnya ini. Nah, ya udah, anggaplah ini aja ya. Nah, di sini misalnya nih, ya sambungannya di sini ini T. Nah, anggaplah di sini misalnya berapa derajat? 40 gitu ya, 40 derajat Celcius. Lalu di sini misalnya sama dengan 140 derajat Celcius. Nah, ini adalah 1, ini yang 2. Anggap ini panjangnya sama ya. Ini D1, D2 sama. D1 sama dengan D2.
A1 juga sama dengan A2, tetapi K1 misalnya sama dengan 2/5 K2. Nah, aliran kalornya itu sama. Nah, rumus aliran Q per T ini sama saja dengan apa lagi? K dikalikan A kali delta T dibagi dengan D. Nah, ini sama. Di balok 1, balok 2 sama. Berarti ini eh, K1, K1 delta T1 dibagi D1 ini akan sama dengan K2 kali A2 kali delta T2 ini kita bagi dengan D2. Nah, yang perlu diingat, Karen toh, delta T itu adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah untuk dikonduksi. Maka untuk delta T1, T ini kan lebih besar dari 40. Maka ini sama dengan T dikurangi dengan 40 derajat. T lebih kecil dari 140, berarti delta T2-nya ini kita pakai 140 derajat Celcius, kita kurangi dengan T. Nah, ini kasih masuk nih. K1 2/5 K2, berarti ini 2/5 K2, A-nya sama, ini kita baku coret, D-nya juga sama, berarti kita coret. Kalikan delta T1. Delta T1 adalah T dikurangi dengan 40 derajat Celcius. Sama dengan K2 dikalikan delta T2, berarti 140 derajat Celcius dikurangi dengan T. K2-nya coret. Ini angka 2 boleh naik sini, 5 ya. Berarti ini 2 kali T dikurangi dengan 40 derajat Celcius, sama dengan 5 kali 140 derajat Celcius, kita kurangi dengan T. Nah, ini kali masuk. Ini juga kali masuk. Berarti ini 2T dikurangi 80 derajat Celcius, sama dengan berapa nih? 14 kali 5, 70 ya. Jadi 700 derajat Celcius. Dikurangi dengan 5T. 5T-nya pindah. Jadi 2T ditambah dengan 5T sama dengan 700 ditambah dengan 80. Ini dalam derajat Celcius. Maka 7T sama dengan 780 derajat Celcius. Berarti T sama dengan 780 derajat Celcius, kita bagi 7. 9 kan 72. 60 dibagi 7 berarti 8. 56. 4/7 nih. Nah, derajat Celcius. Seperti itu, Karen. Gitu. Apalagi? Oke? Bisa? Ibu, kalau yang reaksi inti berarti yang keluar hanya Reaksi inti itu yang menghitung energi, Ji. berarti sisa kasih Yang masuk aja. produk, reaksi inti kan yang ini A, misalnya ditambah dengan B, menjadi C ditambah dengan D. Nanti misalnya tambah Q gitu ya. Berarti ini nanti M reaktan itu sama dengan MA ditambah dengan MB. Lalu M produk itu berarti sama dengan MC ditambah dengan MD. Nah, ini kalau plus Q, ini berarti M reaktan lebih besar daripada M produk. Berarti delta M-nya itu akan sama dengan M reaktan dikurangi dengan M produk. Kalau cari energinya atau cari Q, ya Q-nya itu sama saja dengan E, ini berarti sama dengan delta M. Kita kalikan 931 mega elektron volt, ini per U atau per SMA, tidak ada masalah. Sama aja, U dengan SMA itu sama. Gitu, Karen. Nah, nanti tergantung reaksinya apa, gitu loh. Ada soal yang tadi tuh dikirim itu reaksinya apa-apa, nah ibu udah hafal tuh. Caranya cuma itu aja, ini untuk yang ini. Atau yang, Berarti kalau ah, gimana? kalau ditanya endoterm eksoterm ibu tidak ditahu ibu. Kenapa? Endoterm eksoterm tidak ditanya Ci, ibu. Atau Oh, ditanya. yang endoterm, eksoterm. Ini kalau dia menghasilkan energi, berarti ini eksoterm. Kalau nanti M produk lebih besar daripada M reaktan, berarti ini endoterm. Karena memerlukan energi. Kalau ini berarti nanti A ditambah dengan B, ini harus plus Q. Ini menjadi C ditambah dengan D. Nah, ini berarti endoterm. Gitu. Kalau yang exo berarti dia menghasilkan energi atau mengeluarkan energi. Gitu. Kalau endoterm kan energi masuk, berarti dia memerlukan. Gitu. Seperti itu, Karen.
Berarti yang exo mengeluarkan Ibu, mengeluarkan Exo energi. melepaskan, ya. Endo memerlukan. Oke Bu, kasih Bu. Oke. Ada lagi? Ini udah mau habis lagi kayaknya. Time-nya. Udah? Oh iya Ibu, Apa Ibu lagi? itu yang soal pertamanya Ibu yang jangka sorong. Kurang tahu Jangka Ibu. sorong mikrometer Bagaimana skop cara? kan tinggal baca aja. Tinggal baca itu hasilnya berapa. Yang pengukuran jangka sorong. Pengukuran mikroskop berapa. Kalau cari luas, luas itu kan sisa apa? Panjang kali lebar kan? Udah, itu aja. Oh, Nanti berarti kamu cari ikutin panjangnya angka dulu. pentingnya gitu. Tapi satuannya harus sama. Kalau yang di mikrometer skop kan itu milimeter. Kemudian kalau yang di jangka sorong itu kan senti. Jadi jadiin aja mau ke senti dua-duanya atau ke mili dua-duanya. Up to you gitu. Misalnya aja, misalnya ya, panjangnya misalnya sama dengan 4,23 gitu ya, 4,23 cm. Kemudian lebarnya misalnya sama dengan 50,5 misalnya milimeter. Berarti ini kamu jadiin jadi 5,05 cm Mi. Jadi kalau A itu luasnya berarti panjang kali lebar maka sama dengan 4,23 cm dikalikan dengan 5,05 cm Mi. Ini kan tiga angka penting. Ini juga sama dengan tiga angka penting. Maka nanti hasilnya berarti harus dalam tiga angka penting gitu. Berarti dibulatkan. Nah, nanti kamu tinggal kali ini. 423 dikalikan dengan 505 ini hasilnya berapa gitu. Ini kamu kali. 15 belas 1, 21, nolnya kan semuanya. Kemudian ini juga sama. 5, kemudian 1, 1, 2. Ah, ini kan 5, 1, 6, 3, 1, 2. Berapa angka di belakang koma? 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini. Ini kan hasilnya sama dengan 21,3615. Nah, ini dibulatkan sampai di sini. Berarti sama dengan 21,4. Ini berarti sentimeter persegi. Seperti itu hasilnya. Ini 5 ke sini kan 2. 2 dibulatin kan hilang. Jadi ini hilang. Nah, 6 dibulatkan ke sini jadi 4. Udah, seperti itu Karen. Untuk Ibu, yang jangka sorong eh, mikrometer. Hah? kalau yang itu bagian bawahnya jangka sorong Ibu, itu dibaca kayak 0123 Nonius. tadi Ibu. Itu nonius kan? Jadi ini kan jangka sorong ini. Iya, Jadi misalnya yang di bagian bawah ini kan biasa kan mulai angka 0 di sini. Nah, anggaplah ini 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya begini. Maka yang kita baca yang ini. Seperti itu. Misalnya di sini 5 gitu. Maka ini sama dengan 5. 5,0 cm. Terus kita lihat yang ini. Yang lurus persis yang mana? Nah, misalnya ini yang paling lurus. Ini kan ini setengah, ini 1, ini 2, berarti ini 3. Ya udah kamu tambahin aja 3 di sini. 5,03 cm. Seperti itu. Lalu yang mikrometer misalnya seperti ini. Di sini 0, 1, 2, 1. Ah, ini